paling tidak di situ kita perlu 5 pemain tengah lah, paling tidak. Nah, akhirnya pilihan yang juga selama ini kita coba ajak bicara dan akhirnya mau. Simak 5 berita timnas paling ramai malam ini. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda akan mentas pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Arab Saudi. Simak 5 berita timnas paling ramai malam ini. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda akan mentas pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Arab Saudi dan Qatar pada Oktober 2025. Tim besutan Patrick Kluivert itu dianggap masih lemah. Meskipun babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 belum dimulai, sejumlah media Vietnam telah lebih dulu meragukan kemampuan timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Mereka menilai skuad Garuda akan menghadapi tantangan berat di fase berikutnya. Dan berikut ini adalah kumpulan kabar terpanas sepak bola Indonesia. Dunia sepak bola Indonesia tengah diwarnai oleh berbagai kabar besar yang melibatkan timnas Garuda dan para pemainnya. Beberapa berita utama yang paling banyak menyita perhatian dalam 24 jam terakhir akan disajikan di sini. Dan dijamin tidak membosankan menontonnya. Berikut adalah rangkuman lengkapnya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Baru-baru ini beredar kabar media Vietnam ragukan peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Media Vietnam, khususnya Soha, meragukan peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 karena tergabung dalam pot ketiga pada undian babak keempat kualifikasi. Hal ini membuat Indonesia berpotensi menghadapi lawan-lawan kuat. Selain itu, jika pertandingan digelar di Timur Tengah, Indonesia dianggap akan dirugikan karena bermain di luar kandang. Meski demikian, dengan waktu persiapan yang masih panjang dan kehadiran pelatih baru Patrick Kluivert, timnas Indonesia masih memiliki peluang jika mampu tampil maksimal dan menjadi juara grup. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Komentar elegan Satoru Mochizuki setelah timnas putri tumbangkan Kirgistan di kualifikasi Piala Asia 2026, kami tetap bersyukur. Timnas putri Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Kirgistan dalam laga pembuka grup D kualifikasi Piala Asia Putri 2026 yang berlangsung di Indomil Arena, Tangerang. Gol tunggal dicetak oleh Isa Gusewarps pada menit ke-66. Pelatih Satoru Mochizuki menyatakan rasa syukur atas kemenangan tersebut, meskipun awalnya menargetkan kemenangan besar seperti Taiwan yang menang 8-0 atas Pakistan. Ia mengakui laga pembuka tidak mudah karena tekanan dan kondisi cuaca, serta menyoroti perlunya perbaikan dalam penguasaan bola dan akurasi operan. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi kedua klasemen grup D dengan 3 poin, di bawah Taiwan karena selisih gol. Laga selanjutnya Indonesia akan menghadapi Pakistan pada 2 Juli 2025. Kapten tim, Safira Ika, menyatakan tekad untuk menjadi juara grup agar bisa lolos ke putaran final. Sementara itu, Kapten Kirgistan, Aizhan Boronbekova, menyebut kekalahan dari Indonesia bukan akhir dan masih berharap pada laga melawan Taiwan. Catatan hanya juara grup yang lolos ke putaran final Piala Asia Putri 2026 di Australia. Belum banyak yang tahu. Pada musim panas 1998, striker muda Belanda Patrick Kluivert menolak tawaran Manchester United dan memilih bergabung dengan Barcelona. Keputusan ini membuat pelatih MU saat itu, Sir Alex Ferguson, sangat kecewa dan marah,
karena ia telah memproyeksikan Kluivert sebagai penyerang utama dalam skuadnya. Namun, kegagalan mendapatkan Kluivert justru menjadi titik balik positif bagi MU. Ferguson merekrut Dwight Yorke dari Aston Villa, yang kemudian membentuk duet tajam bersama Andy Cole. Keduanya menjadi kunci sukses MU meraih treble winners pada musim 1998-99, Premier League, Piala FA, dan Liga Champions. Sementara Kluivert tetap sukses di Barcelona dan timnas Belanda, banyak yang meyakini karirnya bisa lebih besar jika ia bergabung dengan MU. Meski begitu, keputusan Kluivert justru membuka jalan bagi salah satu era kejayaan terbesar dalam sejarah Manchester United. Erick Thohir beri apresiasi usai timnas putri taklukkan Kirgistan di laga perdana kualifikasi Piala Asia 2026. Timnas putri Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0 atas Kirgistan dalam laga perdana kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 di Indomil Arena, Tangerang, 36. Meski menghadapi tekanan, skuad asuhan Satoru Mochizuki tampil dominan dan agresif sejak awal. Gol sematawayang dicetak oleh Issa Warps pada menit ke-66. Strategi dan pergantian pemain di babak kedua memberi dampak positif pada permainan tim. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengapresiasi performa tim melalui media sosial, namun mengingatkan agar tetap fokus. Indonesia kini meraih 3 poin dan menempati posisi kedua di grup D, di bawah Taiwan yang menang besar atas Pakistan. Laga selanjutnya melawan Pakistan dijadwalkan pada 2 Juli 2025. Perjalanan Justin Hubner, dari bek timnas Indonesia ke dunia bisnis parfum. Justin Hubner, bek andalan timnas Indonesia, kini menjajal dunia bisnis setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Wolverhampton Wanderers. Lahir di Belanda dan resmi menjadi WNI pada Desember 2023, ia tampil impresif bersama timnas, termasuk dalam Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah gagal menembus tim utama Wolves dan hanya bermain untuk tim U21 serta sempat dipinjamkan ke Cerezo Osaka, kontraknya berakhir pada Juni 2025. Di tengah ketidakpastian karir, ia memulai bisnis parfum sebagai langkah baru, menunjukkan ketangguhannya menghadapi tantangan. Kini berstatus bebas transfer, Justin masih membuka peluang di sepak bola sambil membangun usaha parfum, membuktikan bahwa semangatnya tetap menyala baik di lapangan maupun di dunia bisnis. Media Vietnam ragukan peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 belum dimulai, sejumlah media Vietnam telah lebih dulu meragukan kemampuan timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Mereka menilai skuad Garuda akan menghadapi tantangan berat di fase berikutnya. Salah satu media Vietnam, Soha, menyoroti posisi Indonesia yang masuk ke dalam pot ketiga pada undian babak keempat. Posisi ini dinilai membuat Indonesia berpotensi masuk ke dalam grup yang diisi tim-tim kuat. Dengan berada di pot ketiga, kemungkinan besar timnas Indonesia akan tergabung di grup yang sulit, tulis Soha, dikutip dari tvonnews.com. Tak hanya dari sisi lawan, faktor lokasi pertandingan juga menjadi perhatian. Jika Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, memutuskan untuk menggelar laga babak keempat di kawasan Timur Tengah, Indonesia dinilai bisa dirugikan karena harus bermain di luar kandang. Jika AFC memilih Timur Tengah sebagai lokasi pertandingan, timnas Indonesia akan kesulitan karena harus tampil di markas lawan, lanjut media tersebut. Meski begitu, waktu persiapan yang masih cukup panjang memberikan peluang bagi skuad Merah Putih untuk memperkuat tim. Dengan pelatih anyar Patrick Kluivert, Indonesia dituntut tampil maksimal dan menjadi juara grup agar bisa melangkah langsung ke Piala Dunia 2026 dari babak keempat ini. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 memang cukup menantang, namun tidak sepatutnya langsung dianggap pesimis, seperti yang disampaikan media Vietnam. Masuknya Indonesia ke pot ketiga memang mengindikasikan bahwa lawan yang akan dihadapi nanti bisa jadi lebih tangguh secara peringkat dan pengalaman, tetapi bukan berarti tidak bisa dilawan. Pernyataan media Vietnam bisa dilihat sebagai bentuk tekanan psikologis awal, atau bahkan strategi untuk membangun narasi bahwa tim mereka atau tim lain lebih unggul. Hal ini justru bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain dan staf pelatih Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi Asia. Kekhawatiran terkait lokasi pertandingan di Timur Tengah juga valid. Bermain di luar kandang dengan iklim dan atmosfer yang berbeda tentu menjadi tantangan tersendiri. Namun, jika tim dipersiapkan dengan matang, baik secara teknis maupun mental, kendala ini bisa diatasi. Apalagi, timnas Indonesia kini dilatih oleh sosok berpengalaman seperti Patrick Kluivert, yang diharapkan mampu membawa pendekatan berbeda dalam strategi permainan.
Kuncinya terletak pada bagaimana Indonesia menggunakan waktu yang tersedia untuk memperbaiki segala kekurangan dan meningkatkan kekompakan tim. Kritik atau keraguan dari pihak luar seharusnya menjadi pemicu untuk tampil lebih solid, bukan menjadi beban yang melemahkan. Dalam sepak bola, kejutan selalu mungkin terjadi, dan perjalanan ke Piala Dunia selalu dimulai dari keyakinan bahwa peluang itu ada. Timnas Indonesia saat ini berada di titik penting dalam sejarah sepak bola nasional. Meski banyak keraguan dan pandangan negatif dari luar, justru disinilah kesempatan besar itu terbuka. Tekanan bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditaklukkan. Setiap tim besar pernah diragukan sebelum akhirnya membuktikan diri di panggung dunia. Jangan takut pada lawan yang kuat, itulah tanda bahwa kita sudah berada di level yang lebih tinggi. Justru saat menghadapi tantangan besar, karakter sejati sebuah tim akan terlihat. Kemenangan bukan hanya milik mereka yang lebih unggul di atas kertas, tetapi milik mereka yang tidak pernah menyerah, yang berlatih lebih keras, yang bermain dengan hati, dan yang percaya bahwa mereka bisa mengubah sejarah. Timnas Indonesia tidak hanya membawa nama pemain dan pelatih, tetapi harapan seluruh bangsa. Selangkah lagi menuju mimpi yang selama ini hanya jadi angan. Jika kita bersatu, bekerja keras, dan berani melawan rasa takut, tidak ada yang mustahil. Jadilah kejutan di Asia. Jadilah kebanggaan dunia. Garuda, waktumu telah tiba. Terbanglah lebih tinggi. Erick Thohir beri apresiasi usai Timnas Putri taklukkan Kirgistan di laga perdana kualifikasi Piala Asia 2026. Timnas Putri Indonesia memulai perjuangan di babak kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 dengan langkah positif. Bertanding di Indomil Arena, Tangerang, Minggu 30 Juni, skuad Garuda Pertiwi berhasil mengalahkan Kirgistan dengan skor tipis 1-0. Pertandingan ini menjadi tantangan awal yang cukup berat bagi anak asuh pelatih Satoru Mochizuki. Meski demikian, mereka tampil agresif sejak menit pertama, mencoba menembus pertahanan lawan yang tampil solid dan disiplin. Peluang emas pertama datang dari Claudia Skeuneman di menit ke-8, saat ia melepaskan tembakan keras ke arah gawang. Namun, penjaga gawang Kirgistan, Dilnura Abibullah Kayezetie, berhasil melakukan penyelamatan penting yang membuat skor tetap imbang. Strategi permainan cepat dari sisi lapangan menjadi andalan Indonesia, terutama lewat duet Isa Gus Jewarps dan Rosdila Siti. Meski unggul dalam penguasaan bola, Indonesia belum mampu mencetak gol di babak pertama. Masuk ke babak kedua, pelatih Mochizuki melakukan sejumlah pergantian pemain. Zahra Musdalifah dan Rosdila Siti ditarik keluar, digantikan oleh Reva Oktaviani dan Vivi Oktavia. Pergantian ini membuat permainan Indonesia lebih tertata dan terorganisir. Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya tercipta di menit ke-66. Isa Warps memanfaatkan bola liar di kotak penalti dan dengan cepat mengeksekusi tembakan kaki kanan yang tak mampu dihalau kiper lawan. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta dalam pertandingan ini. Menjelang akhir laga, Indonesia hampir menggandakan keunggulan melalui peluang dari Helsha Maisyaroh, namun tembakannya masih bisa diamankan. Dengan kemenangan ini, Indonesia mengamankan 3 poin penting di laga perdana Grup D. Meski begitu, posisi Indonesia masih berada di urutan kedua klasemen sementara, di bawah Taiwan yang menang telak 8-0 atas Pakistan. Usai pertandingan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan komentar melalui akun Instagram resminya. Ia mengapresiasi perjuangan tim, namun juga mengingatkan agar tetap fokus menghadapi laga selanjutnya. Alhamdulillah Timnas Putri Indonesia berhasil menang 1-0 melawan Kirgistan di laga pertama kualifikasi Piala Asia Putri 2026. Awal yang positif, tapi perjuangan belum selesai. Tetap semangat Garuda Pertiwi, tulis Erick. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Pakistan pada Rabu malam, 2 Juli 2025, di stadion yang sama. Lebih lanjut, kemenangan Timnas Putri Indonesia atas Kirgistan tentu patut diapresiasi, terutama karena ini adalah laga perdana di ajang kualifikasi yang sangat menentukan. Dalam tekanan debut, mereka mampu menunjukkan mental bertanding yang cukup tangguh. Meskipun skor akhir hanya 1-0, hasil ini membuktikan bahwa tim punya potensi besar untuk bersaing lebih jauh. Namun, pertandingan ini juga memperlihatkan sejumlah catatan penting. Efektivitas serangan masih menjadi pekerjaan rumah, karena banyak peluang terbuang sia-sia akibat penyelesaian akhir yang terburu-buru. Lini serang Indonesia kerap menemui jalan buntu karena kurangnya variasi dan ketajaman saat berada di area penalti lawan. Di sisi lain, perubahan strategi dan pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Satoru Mochizuki menunjukkan fleksibilitas dan ketepatan membaca situasi di lapangan.
Masuknya Reva dan Vivi memberikan energi baru yang membantu membongkar pertahanan Kirgistan. Ini menunjukkan bahwa kedalaman skuad mulai terbentuk dengan baik. Pujian juga layak diberikan kepada lini pertahanan, khususnya kiper Iris Joska, yang tampil tenang dan sigap saat dibutuhkan. Dalam pertandingan dengan Marin tipis, kontribusi kiper sangat krusial, dan Iris menjalankan tugasnya dengan baik. Komentar Erick Thohir yang menekankan pentingnya tetap fokus juga menunjukkan kepemimpinan yang realistis. Euforia kemenangan tidak boleh mengaburkan kenyataan bahwa tantangan berikutnya bisa jadi lebih berat, terutama saat menghadapi Pakistan dan Taiwan yang menjadi pesaing utama di grup ini. Secara keseluruhan, ini adalah awal yang menjanjikan, tetapi tim masih harus meningkatkan konsistensi dan efisiensi agar benar-benar mampu bersaing di level Asia. Perjalanan timnas putri Indonesia baru saja dimulai, dan kemenangan atas Kirgistan adalah bukti bahwa kerja keras, semangat juang, dan rasa percaya diri bisa membuahkan hasil nyata. Tapi ingat, satu langkah maju belum cukup, masih ada jalan panjang di depan yang menanti untuk ditaklukkan. Jangan cepat puas. Jadikan kemenangan ini bahan bakar untuk tampil lebih baik lagi. Setiap latihan, setiap menit di lapangan, adalah kesempatan untuk tumbuh, memperkuat tim, dan membanggakan Merah Putih. Kalian bukan hanya bermain untuk menang, tapi juga untuk menginspirasi generasi perempuan Indonesia bahwa mimpi setinggi langit bisa dicapai dengan ketekunan dan keberanian. Teruskan semangat juang ini. Bangkit lebih kuat, bermain lebih cerdas, dan berjuang lebih gigih. Karena Garuda Pertiwi tak hanya terbang, ia melesat, membawa harapan bangsa. 27 tahun lalu, Patrick Kluivert tolak Manchester United, Sir Alex Ferguson murka. Manchester United dikenal sebagai klub besar yang kerap dikaitkan dengan nama-nama top dalam bursa transfer. Namun, tak semua rencana berjalan mulus. Salah satu momen yang paling membekas terjadi pada musim panas 1998, ketika striker muda Belanda, Patrick Kluivert, memutuskan untuk menolak tawaran dari klub berjuluk Setan Merah. Kala itu, Kluivert baru berusia 22 tahun dan sudah mengukir namanya di kancah Eropa, terutama setelah tampil di Piala Dunia 1998 bersama Belanda. Usai menjalani musim yang kurang gemilang di AC Milan, masa depan Kluivert menjadi bahan spekulasi. Manchester United pun melihat peluang emas. Sir Alex Ferguson, pelatih legendaris MU, sangat terpikat pada gaya bermain Kluivert yang dianggap sebagai contoh ideal penyerang modern, cepat, kuat, dan tajam dalam menyelesaikan peluang. Ferguson bahkan siap menjadikan Kluivert bagian utama dari revolusi skuad MU saat itu. Kluivert pilih Barcelona, Ferguson kecewa berat. Namun harapan Ferguson pupus. Kluivert justru lebih memilih bergabung dengan Barcelona. Keputusan tersebut benar-benar mengejutkan dan membuat Ferguson naik pitam, sebuah reaksi yang jarang terlihat dari pria asal Skotlandia tersebut. Kami sempat diyakinkan bahwa dia tertarik berbicara dengan kami. Tapi begitulah dunia agen bekerja. Mungkin dia belum paham sebesar apa Manchester United, ujar Ferguson kala itu dalam wawancara dengan The Independent. Dalam buku autobiografinya yang dirilis pada 1999, Ferguson bahkan menuliskan kekecewaannya secara gamblang. Ia menyebut Kluivert telah melewatkan kesempatan besar dan menyebut bahwa sang pemain mungkin akan lebih menyesal dibanding Manchester United sendiri. Gagal dapat Kluivert, datanglah Dwight Yorke. Meski kecewa, Ferguson tidak berlarut dalam penyesalan. Ia segera mengalihkan fokus dan mengamankan tanda tangan Dwight Yorke dari Aston Villa. Keputusan itu menjadi salah satu yang paling tepat dalam sejarah MU. Yorke membentuk duet maut bersama Andy Cole. Kombinasi keduanya menjadi pilar penting dalam keberhasilan Manchester United meraih treble winners di musim 1998-99, menjuarai Premier League, Piala FA, dan Liga Champions. Yorke menutup musim itu sebagai top skor klub dengan 29 gol di semua kompetisi, membuktikan bahwa kegagalan mendapatkan Kluivert justru membuka jalan menuju masa kejayaan MU. 2 jalur, 2 kesuksesan. Kluivert sendiri tetap menjalani karir cemerlang di Barcelona. Dalam 6 musim di Camp Nou, ia mencetak 122 gol dari 257 laga dan menjadi ikon di klub tersebut. Ia juga terus menjadi bagian penting dari tim nasional Belanda. Meski begitu, banyak pihak beranggapan bahwa Kluivert mungkin akan mencatatkan sejarah lebih besar lagi andai memilih bergabung dengan MU. Namun semua itu kini tinggal menjadi bagian dari spekulasi sejarah. Bagi Manchester United, penolakan dari Kluivert justru menjadi berkah terselubung. Berkat kegagalan tersebut, Dwight Yorke hadir dan menjadi bagian dari musim paling bersejarah klub. Satu pintu tertutup, pintu lain terbuka lebih lebar. Lebih lanjut,
Kisah Patrick Kluivert yang menolak Manchester United menjadi contoh menarik tentang bagaimana keputusan besar dalam karir seorang pemain bisa membentuk sejarah, bukan hanya bagi si pemain, tapi juga klub yang terlibat. Saat itu, Kluivert dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Eropa, dan ketertarikan Sir Alex Ferguson padanya sepenuhnya masuk akal. MU saat itu tengah membangun kekuatan baru dan Kluivert dinilai cocok dengan visi permainan Ferguson. Namun, keputusannya untuk memilih Barcelona bisa dimengerti dari sudut pandang pribadi dan gaya bermain. Barcelona saat itu juga merupakan klub besar yang memberikan ruang luas bagi pemain muda berkembang, terlebih dengan filosofi sepak bola menyerang yang sesuai dengan karakter Kluivert. Yang menarik, penolakan itu memicu efek domino yang luar biasa. MU mengalihkan fokus ke Dwight Yorke, yang kemudian menjadi bagian penting dalam keberhasilan treble mereka. Dalam dunia sepak bola, keputusan satu pemain bisa membuka peluang besar bagi yang lain. Jika Kluivert datang, Yorke mungkin tidak akan pernah bergabung, dan siapa tahu apakah MU bisa meraih 3 gelar dalam satu musim. Di sisi lain, karir Kluivert juga tidak bisa disebut gagal. Ia sukses besar di Barcelona dan menjadi pemain kunci untuk Belanda. Jadi, ini bukan cerita tentang pilihan yang salah, melainkan dua jalan berbeda yang sama-sama mengarah pada kesuksesan. Yang satu menjadi legenda di Spanyol, yang satu lagi jadi bagian sejarah emas klub Inggris. Situasi ini juga menunjukkan bahwa dalam sepak bola, keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh nama besar yang berhasil direkrut, tapi bagaimana tim merespons kegagalan dan menemukan solusi yang tepat. Sir Alex Ferguson membuktikan bahwa kehilangan target utama bukan akhir segalanya, tapi awal dari sesuatu yang mungkin lebih besar. Kisah Patrick Kluivert dan Manchester United menyimpan pesan penting. Dalam hidup, tidak semua hal berjalan sesuai rencana, dan itu bukan akhir dari segalanya. Justru bisa menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Saat ditolak, kita mungkin merasa gagal. Sir Alex Ferguson merasakannya ketika Kluivert memilih jalan lain. Tapi ia tidak tenggelam dalam kekecewaan. Ia bangkit, berpikir cepat, dan mengambil keputusan baru. Hasilnya, Manchester United meraih salah satu musim terbaik sepanjang sejarah mereka. Begitu juga dengan Kluivert. Ia memilih jalan yang berbeda, dan di sanalah ia menemukan tempat untuk bersinar. Dari kisah ini kita belajar, bahwa pintu yang tertutup seringkali mengarahkan kita ke pintu lain yang lebih tepat. Jangan takut pada penolakan, jangan menyerah saat rencana gagal. Yang penting adalah bagaimana kita melangkah setelahnya. Selama kamu punya tekad dan keberanian untuk terus bergerak, setiap kegagalan bisa berubah menjadi pijakan menuju kesuksesan. Terus melangkah. Dunia tidak selalu memberi apa yang kita minta, tapi seringkali memberi apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Timnas Putri Indonesia punya kans besar tembus Piala Asia 2026, tapi belum aman. Tim nasional sepak bola putri Indonesia membuka perjalanan mereka di kualifikasi Piala Asia 2026 dengan hasil positif. Bermain sebagai tuan rumah di grup D, skuad Garuda Pertiwi sukses menundukkan Kirgistan dengan skor tipis 1-0 dalam laga yang berlangsung di Indomil Arena, Tangerang, pada Minggu malam, 29-6. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Isa Warps pada menit ke-66. Hasil ini menjadi modal penting bagi anak asuh Satoru Mochizuki dalam persaingan menuju babak utama turnamen bergengsi yang akan digelar di Australia, Maret 2026 mendatang. Namun, kemenangan atas Kirgistan saja belum cukup untuk memastikan tiket ke putaran final. Pasalnya, hanya tim juara grup yang akan lolos langsung. Saat ini, Indonesia menempati posisi kedua klasemen sementara grup D, di bawah Taiwan yang membantai Pakistan dengan skor telak 8-0. Perjuangan masih panjang. Untuk bisa lolos, Timnas Putri Indonesia harus memaksimalkan dua laga tersisa melawan Pakistan dan Taiwan. Laga melawan Pakistan dijadwalkan pada 2 Juli 2025, dan kemenangan besar menjadi target utama demi mengejar selisih gol dari Taiwan. Selain itu, Indonesia juga berharap Kirgistan bisa menahan imbang Taiwan di pertandingan berikutnya. Jika skenario tersebut terwujud, maka duel Indonesia versus Taiwan akan menjadi laga penentu siapa yang lolos ke Australia tahun depan. Pelatih Satoru Mochizuki menekankan pentingnya konsistensi dan fokus dalam setiap pertandingan. Ia yakin anak asuhnya memiliki kemampuan untuk menyapu bersih seluruh laga di grup, namun mengingatkan bahwa tekanan akan semakin besar menjelang akhir kualifikasi. Harus menang dan menang besar. Dengan hanya satu tiket tersedia dari grup ini, Indonesia tidak hanya dituntut menang, tetapi juga menang dengan skor besar. Selain mengandalkan performa Isa Warps dan rekan-rekannya, strategi dan rotasi pemain akan menjadi kunci untuk menjaga stamina di tengah jadwal padat.
Jika semua berjalan sesuai rencana dan Garuda Pertiwi berhasil menyapu bersih kemenangan di grup D, maka mereka akan melangkah ke putaran final Piala Asia 2026 di Australia pada 1-21 Maret mendatang. Lebih lanjut, situasi timnas putri Indonesia saat ini bisa dibilang menjanjikan, tetapi masih jauh dari kata aman. Kemenangan atas Kirgistan memang menjadi awal yang baik, namun selisih gol menjadi tantangan tersendiri mengingat Taiwan mencatat hasil luar biasa di laga pertama mereka. Ini berarti Indonesia tidak hanya harus menang di sisa pertandingan, tapi juga harus mencetak gol sebanyak mungkin untuk menyaingi keunggulan agregat Taiwan. Dari sisi strategi, ini adalah ujian besar bagi pelatih Satoru Mochizuki. Ia perlu memastikan timnya tidak hanya tampil dominan secara permainan, tapi juga efisien dalam penyelesaian akhir. Lawan seperti Pakistan bisa menjadi ladang gol jika dimanfaatkan dengan baik, namun itu tidak berarti mereka bisa diremehkan. Situasi di grup ini menunjukkan bahwa tiket ke Piala Asia 2026 bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi juga tentang bagaimana menang. Indonesia harus terus menjaga momentum dan semangat juang, karena laga terakhir melawan Taiwan bisa menjadi duel hidup mati. Dalam skenario terbaik, hasil imbang Taiwan melawan Kirgistan bisa membantu membuka jalan lebih lebar bagi Garuda Pertiwi. Yang pasti, ini bukan saatnya berpuas diri. Kemenangan atas Kirgistan hanyalah satu langkah awal, dan perjalanan masih cukup terjal. Dibutuhkan konsistensi, mental kuat, dan kemampuan mengeksekusi peluang untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pesaing kuat, tetapi juga satu dari tim terbaik Asia yang layak tampil di Australia tahun depan. Garuda Pertiwi telah memulai langkah dengan gemilang, tapi perjalanan belum usai. Setiap tetes keringat, setiap umpan, dan setiap gol punya arti besar bagi mimpi jutaan rakyat Indonesia. Ini bukan hanya soal lolos ke Piala Asia, ini tentang membuktikan bahwa semangat, kerja keras, dan kebanggaan bisa menembus batas apapun. Jangan pernah ragu pada kemampuan diri. Kemenangan bukan milik mereka yang paling kuat, tapi milik mereka yang paling gigih dan pantang menyerah. Kalian sudah buktikan bisa bangkit dan melawan. Sekarang saatnya melangkah lebih jauh, lebih cepat, dan lebih kuat. Mainlah bukan hanya dengan kaki, tapi dengan hati. Tunjukkan pada dunia bahwa timnas putri Indonesia tak hanya hadir sebagai peserta, tapi sebagai petarung sejati. Jadikan setiap laga sebagai panggung pembuktian. Karena mimpi itu bukan untuk ditunggu, tapi untuk diperjuangkan. Ayo, Garuda Pertiwi. Langit Australia sudah menanti. Terbanglah lebih tinggi. Tanpa takut, tanpa ragu. Kami bersamamu.